Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan uji C kuadrat atau C square. Dan saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Saya Rindu Kinanti Soleha. Selanjutnya teman saya Mutiajah Rasa Fitri. Saya Trintan Bucayati. Selanjutnya kita akan menjelaskan materi. Bye. Saya di sini akan menjelaskan pengertian C kuadrat. C kuadrat atau X kuadrat adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan atau perbedaan signifikan antara dua variabel kategori. Uji ini membandingkan data yang diamati dengan data yang diharapkan berdasarkan hipotesis nol. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut terjadi karena kebetulan atau memang signifikan secara statistik. C kuadrat sering digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, dan kesehatan, khususnya saat datanya bersifat kategorik seperti jenis kelamin, pekerjaan, atau preferensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis uji C kuadrat. Memiliki dua jenis utama. Yang pertama ada uji kesesuaian, goodness of fit test, yang digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data sesuai dengan distribusi yang diharapkan secara teoris. Yang kedua ada uji independensi atau test of independence, yang digunakan untuk menguji apakah dua variabel kategori saling berkaitan atau tidak independen. Dalam pelaksanaannya, uji ini memerlukan data, kategori, dan sampel yang cukup besar. Nilai uji dihitung dari selisih kuadrat antara 0 dan E. Kemudian, dibandingkan dengan nilai kritis pada tabel uji C kuadrat. Jika nilai hitung lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Kelebihannya, mudah diterapkan dan fleksibel untuk data kategori. Keterbatasannya kurang tepat untuk data dengan frekuensi harapan yang kecil, kurang dari 5, dan memerlukan ukuran sampel besar agar hasilnya valid. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang hasil pembahasan, contoh soal dan pembahasan. Soal 1, uji square untuk independensi. Sebuah sekolah ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan dan prereferensi mata pelajaran matematika, sains, sosial. Berikut adalah data dari hasil surveinya. Di sini ada tabel, ada kolom jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu ada kolom matematika. Di sini ada laki-laki 23 orang, perempuan 22 orang dan totalnya 45 orang. Lalu ada kolom sains dengan total laki-laki 26 orang dan perempuan 24 orang dengan total 50 orang. Dan di sini ada kolom sosial dengan laki-laki 30 orang dan perempuan 25 orang dengan total 55 orang. Dan lalu terakhir ada kolom total, yaitu hasil dari total tiap baris dan kolom. Di baris laki-laki ada 79 orang dan di baris perempuan ada 71 orang, totalnya 150 orang. Lalu uji apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi pelajaran dengan alfanya itu 0,05. Penyelesaiannya yang pertama ada hipotesis HO tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi mata pelajaran, H0. Dan yang kedua ada H1 ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi mata pelajaran. Yang kedua, hitunglah frekuensi harapan E dan nilai uji kuadrat menggunakan tabel penolong berikut. Di sini ada tabel tentang frekuensi harapan. Rumusnya E total baris dikali total kolom dibagi grand total. Lalu kolom ketiga di sini ada 0 dikurangi E dan ada 0 dikurangi E lalu dikuadratkan. Lalu ada 0 dikurangi E kuadrat dibagi E. Dan di sini yang kolom pertama ini ada 0 frekuensi observasinya. Lalu mereka tinggal dari tabel tersebut tinggal kita hitung menggunakan rumus frekuensi harapan. Di sini adalah hasilnya
Di sini totalnya sama seperti yang atas, lalu ini total frekuensi harapannya, ini total O dikurang E-nya, ini total O kurang E kuadratnya, ini total O kurang E kuadrat dibagi E. Lalu setelah perhitungan diperoleh X kuadrat 2-nya itu 3.347. Lalu bandingkan dengan nilai kritis Z, X, Z kuadrat, tabel nilai kritis X kuadrat, tabel dengan DF atau baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1 sama dengan 2 kurang 1 dikali 3 kurang 1 sama dengan 2 nilai kritisnya. Lalu kita bikin di sini X kuadrat 0.05,2 sama dengan 5,9 itu dari tabel. Lalu kesimpulannya karena 3,347 kurang dari 5.99 maka diterima H0. Tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dan preferensi mata 2 survei 2. Dan di sini ada gambar kurvanya, ada ilustrasi kurvanya seperti ini. Lalu interpretasinya. Dan di sini interpretasi dari soal 1 uji chi-square untuk idempedensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan preferensi mata pelajaran matematika, sains, dan sosial di sebuah sekolah. Untuk menganalisis hal tersebut digunakan uji chi-square untuk mengidempedensi dengan tingkat signifikan sebesar alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai uji chi-square X kuadrat hitung sama dengan 3,347 dan derajat kebebasan DF-nya itu 2 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nilai kritis dari tabel chi-square X kuadrat 0,05,2 sama dengan 5,99. Langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai X kuadrat hitung dengan nilai kritis di tabel karena nilai X kuadrat hitung dalam kurung 3,347 lebih kecil dari X2 tabel X kuadrat tabel 5,99, maka keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis 0 atau H0. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi mata pelajaran siswa. Dengan kata lain, pilihan siswa terhadap mata pelajaran seperti matematika, sains, atau sosial tidak dipengaruhi oleh mereka laki-laki atau perempuan. Perbedaan preferensi yang muncul secara acak dan tidak menunjukkan pola tertentu. Hasil ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam menyusun strategi pembelajaran. Pendekatan sebaiknya dilakukan berdasarkan minat dan kemampuan masing-masing siswa, bukan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini penting agar setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang di bidang yang mereka sukai dan kuasai tanpa stereotip atau asumsi tertentu. Itu saja untuk penjelasan soal 1.